Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Jutunisa sebagai moderator dari kelompok 1 yang, yang akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Alisma Perbaya, Ajeng Safridia, Bima Nafis, Lina Izatunisa, saya sendiri, dan Nashwa Syakira. Slide 3 pertama akan dibacakan oleh Bima Nafis. Baik, terima kasih kepada Lina Izatunisa. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Cokro Amijojo dalam Shafalevi tahun 2011, halaman 28, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis, strategic planning, adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Langkah-langkah dalam perencanaan strategi menurut Fred R. David terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu analisis lingkungan strategis. Analisis ini menggunakan matriks EFE, External Factor Evaluation, sebagai alat untuk mengaudit lingkungan eksternal. Tahap ini merupakan tahap pencocokan dari beberapa faktor matriks. Yang kedua, tahap ini merupakan tahap pencocokan dari beberapa faktor, matrix strength, weakness, opportunities, threats, SWOT, yaitu alat analisis untuk mendapatkan beberapa strategi alternatif dengan menggunakan kekuatan dan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman yang ada. Yang ketiga, tahap ini merupakan tahap keputusan di mana beberapa strategi alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap pencocokan informasi input yang diperoleh pada tahap pertama untuk secara sasaran mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap kedua. Selanjutnya dibacakan oleh Nashwa Syakira. Selanjutnya ada manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, mengkomunikasikan rencana strategis. Menurut Corporate Finance Institute, komunikasi adalah hal yang penting dalam strategi planning. Enggan menyusun perencanaan strategis, kamu bisa mengkomunikasikan rencana yang dibuat secara efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, yaitu melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan strategis adalah salah satu cara meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Saat menyusun perencanaan strategis adalah momen yang tepat untuk menganalisis bisnis secara keseluruhan. Hal ini memberimu kesempatan untuk meninjau apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa saja yang masih butuh perkembangan atau perbaikan. Yang keempat, menetapkan arah bisnis. Hasil akhir dari pelaksanaan perencanaan strategis adalah untuk mengetahui dengan jelas arah bisnis yang akan melaju. Diskusi dan rencana yang dibuat idealnya mampu membuat bisnis berada di posisi yang paling tepat untuk mencapai target dan kesuksesan. Konsep perencanaan strategis yang pertama yaitu misi.
Perencanaan strategis dimulai dengan misi yang memberi perusahaan tujuan dan arah. Pernyataan misi organisasi menggambarkan siapa organisasi tersebut, apa yang dilakukannya, dan kemana organisasi tersebut ingin pergi. Yang kedua ada visi, memiliki peran untuk mendeskripsikan tujuan atau cita-cita organisasi untuk perusahaan. Yang ketiga ada sasaran. Sasaran strategis adalah komponen penting dari strategi bisnis secara keseluruhan karena sasaran tersebut memberikan fokus dan arahan yang diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya, upaya, dan pengambilan keputusan. Konsep perencanaan strategis. Yang pertama, menentukan misi dan tujuan. Yang kedua, analisis lingkungan. Yang ketiga, penilaian diri sendiri. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, implementasi dan pengendalian strategi. Baik, untuk selanjutnya ada studi kasus perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada PT BPR Jayakerti. Untuk mendukung perencanaan strategi sistem informasi pada PT BPR Jayakerti agar dapat berjalan lancar dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dapat tercapai, maka struktur organisasi sistem informasi perlu ditambahkan 2 unit kerja lagi, yaitu bagian sistem informasi dan teknologi informasi, di mana saat ini PT BPR Jayakerti masih menggunakan konsultan teknologi informasi dari luar untuk masalah sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan. Namun setiap waktu sistem-sistem ini harus diperbaharui dan perlu pemeliharaan secara terus-menerus. Sedangkan jika memakai konsultan teknologi informasi dari luar, perlu adanya kontrak terlebih dahulu sehingga lambatnya tindakan dan hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Maka dari itu diperlukannya bagian sistem dan teknologi informasi yang dapat mengontrol keadaan sistem informasi atau teknologi informasi perusahaan setiap saat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan perlu ditambahkan bagian customer service. Bagian ini yang nantinya akan menangani keluhan dan masalah yang dihadapi oleh nasabah, serta membantu nasabah menyelesaikan kesulitan yang dialami saat melakukan transaksi. Berikut ada beberapa analisis yang dilakukan oleh perusahaan PT BPR Jayakerti. Yang pertama ada analisis SWOT untuk strength, weakness, opportunity. Bisa dibaca di layar, ada strength-nya yaitu yang pertama bunga yang kompetitif bagi penabung dan deposan, memiliki lokasi yang cukup strategis, dan lain sebagainya. Sedangkan weakness atau kelemahannya yaitu kualitas sumber daya manusia di bidang tertentu masih lemah, kuantitas sumber daya manusia masih terbatas, masih kurangnya sumber dana, produk dana dan jasa yang berbasis teknologi masih terbatas, dan lain sebagainya. Ada juga yaitu opportunity yang artinya peluang. Yang pertama ada pangsa pasar yang cukup luas, masih terbukanya kerjasama dalam pelayanan untuk pembayaran payment tagihan listrik, PLN, Telkom, dan pulsa listrik, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Pesaing di sektor keuangan akan semakin ketat, di samping di kalangan perbankan juga semakin meningkatnya sumber pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Yang kedua, bank-bank semakin gesit memperluas akses layanan produk. Regulasi di bidang keuangan dan perbankan semakin ketat, menuntut perbankan melakukan penyesuaian-penyesuaian ketentuan dan peraturan yang ada di internal, termasuk penyesuaian pada operasional bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya, next slide, Bim. Ada analisis balance scorecard. Dari analisis SWOT, maka dapat dirangkum berdasarkan kekuatan dari bisnis proses terhadap kelemahan perusahaan, kelemahan terhadap hambatan proses bisnis, kekuatan perusahaan terhadap hambatan yang terjadi dalam proses bisnis. Yang pertama ada strategi mencari tambahan modal untuk meningkatkan jumlah debitur, penabung, dan deposan, peningkatan
jumlah kredit yang disalurkan, peningkatan kepuasan nasabah dari produk dan pelayanan. Ada tools pengukurannya yaitu seperti strategi dan indikator kinerjanya, ada jumlah debitur penabung dan deposan meningkatkan 20% dari jumlah sebelumnya. Terus debitur bertambah 20% dari jumlah sebelumnya dan nasabah bertambah 20% dari jumlah yang sebelumnya. Solusi yang diterapkan dari 3 strategi tersebut yaitu sistem sistem informasi tabungan, sistem informasi pemasaran, website perusahaan yang harus di-upgrade, dan aplikasi berbasis mobile yang dapat mempermudah nasabah untuk mengakses bank BPR tersebut. Terus ada meningkatkan promosi melalui media cetak dan media elektronik, serta sistem informasi tabungan dan sistem informasi kredit yang perlu ditingkatkan. Next. Ada analisis PES yang akan dibacakan oleh Alisma Purbaya. Selanjutnya ada analisis PES. Yang pertama ada aspek politik. Kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK 03/2014 tentang Bank Pengkreditan Rakyat memberikan penguatan hukum mengenai keberadaan BPR. B. Kebijakan pemerintah yang berupa kebijakan ekonomi untuk mendorong pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Fasilitas ini memungkinkan UMKM memperoleh kredit berbunga rendah dari 22-23% menjadi 12%. C. Izin pendirian PT BPR Jayakerti yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 4 Juli tahun 1990 dan dibuat oleh Notaris I. Made Puryatma SH. D. Telah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Yang kedua ada aspek ekonomi. A. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Bali tahun 2015, angka pertumbuhan ekonomi Bali masih melampaui angka nasional, yaitu mencapai 6,12%, cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,9%. Dengan adanya data tersebut, daya beli masyarakat Bali cukup baik sehingga menjadi peluang bagi pihak PT BPR Jayakerti untuk menyalurkan modal ke masyarakat. B. Nilai tukar USD terhadap IDR cukup tinggi yang menyebabkan mata uang rupiah sedikit diapresiasi dan jumlah peredarannya menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan rasio kredit macet atau NPL semakin tinggi yang menyebabkan kinerja BPR menjadi kurang baik, sebab banyak orang mengambil kredit tetapi tidak punya kemampuan untuk membayar. Next, Bim. Yang ketiga ada aspek sosial. A. PT BPR Jayakerti merupakan BPR yang sudah cukup lama berdiri, sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah, dan pegawai PT BPR Jayakerti cukup dekat dengan nasabahnya. B. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan Bali pada tahun 2014 mencapai 590,178 jiwa. Hal tersebut menjadi peluang bagi PT BPR Jayakerti untuk meningkatkan promosi agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan transaksi di PT BPR Jayakerti. Nomor yang keempat ada teknologi. A. Teknologi semakin berkembang setiap tahunnya. Hal itu tentu saja berimbas pada bidang perbankan. Karena semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin cepat dan akurat data yang didapat. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan bagi kenyamanan serta kemudahan nasabah. Oleh karena itu, PT BPR Jayakerti dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
bisa untuk kesimpulan dari kasus tersebut dapat dibacakan kembali oleh Alisma Perbaya. Dapat disimpulkan beberapa hal terkait perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi untuk PT BPR Jayakerti. Yang pertama, pentingnya pengembangan sistem informasi seperti sistem informasi tabungan, sistem informasi kredit, sistem informasi deposito, sistem informasi inventaris, dan sistem informasi neraca keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data di berbagai bagian operasional perusahaan. Yang kedua, analisis SWOT digunakan sebagai metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek atau bisnis. Hasil analisis SWOT dapat membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, pemanfaatan teknologi, dan kualitas pelayanan nasabah menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Dengan memperlihatkan hal-hal tersebut, PT BPR Jayakerti dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada nasabah. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan presentasi dalam judul perencanaan strategis yaitu perencanaan strategis merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategi yang diperlukan. Perencanaan strategis bermanfaat sekali selain untuk mengoptimalkan waktu, juga untuk mengantisipasi dan meminimalisir masalah yang akan datang, serta membantu dalam mengambil keputusan. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya dan terlindungnya eksistensi organisasi dengan peningkatan kualitas kerja dan kinerja sehingga mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang perencanaan strategis. Mohon maaf untuk Ibu Leo, tadi ada kesalahan judul dari judul studi kasus yang harusnya BPR Jayakerti bukan Nusatur. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.